Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Dinia selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Efektif dan juga Pak Rizal dan juga teman-teman sekalian. Jadi sebelum memulai role play kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Jadi untuk pemeran dalam role play kali ini, yang pertama ada petugas PMIK yaitu saya Moren, kemudian Habib, Kelvin, Nindi, dan juga Gesti. Untuk para pemangku kepentingan, yang pertama ada Direktur Rumah Sakit Sejahtera, yaitu Ibu Nazara. Kemudian ada perwakilan tim manajemen Rumah Sakit Sejahtera, yaitu Dona. Kemudian perwakilan tim Departemen IT Rumah Sakit Sejahtera yang diwakili oleh Ibu Ainur. Setelah itu, Kepala Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Ibu Lintang, perwakilan dokter yang diwakili oleh Mita, dan juga perwakilan pasien yang diwakili oleh Radit. Setelah perkenalan ini, izinkan kami untuk memulai role play kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Direktur Rumah Sakit Sejahtera, Kepala Dinas Kesehatan, perwakilan tim manajemen Rumah Sakit Kesehatan, perwakilan tim manajemen, perwakilan tim Departemen IT, perwakilan dokter, dan juga perwakilan pasien. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan diri untuk hadir pada kegiatan advokasi kami hari ini. Pada pertemuan kali ini, kami ingin membahas tentang masalah terkait sistem pencatatan informasi medis pasien yang ada di Rumah Sakit Sejahtera. Jadi, kami mengajak Bapak Ibu semuanya untuk berdiskusi bersama kami tentang masalah ataupun solusi yang akan kami berikan. Selain itu, kami juga mengharapkan dukungan dari terobosan yang kami tawarkan. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk pada pembahasannya. Izin masuk. Jadi seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, kami perwakilan PMIK mendapatkan masalah sekaligus keluhan terkait dengan sistem informasi terintegrasi di Rumah Sakit Sejahtera. Masalah pertama adalah pencatatan medis terpisah, yang mana itu menyebabkan pemborosan waktu dan potensi kesalahan. Masalah kedua yakni adalah kesulitan mengakses data rekam medis pasien yang menyebabkan waktu terbang sia-sia dan perawatan pasien tidak efisien. Masalah ketiga adalah kurangnya komunikasi yang efektif antar petugas RMIK dengan petugas yang lain di rumah sakit, dikarenakan banyaknya pasien dan mungkin beban kerja yang terlalu banyak. Yang mana hal itu sering dapat menyebabkan kesalahpahaman antar RMIK dan pasien karena perpecahan konsentrasinya. Berkaitan dengan masalah-masalah tersebut, kami menawarkan solusi untuk mengatasinya dan solusi tersebut akan dijelaskan oleh teman saya, Ibu Kelvin. Baik, terima kasih. Dari yang sudah saya dan rekan-rekan PMIK diskusikan bersama, bahwasannya untuk solusi yang pertama yaitu mengintegrasi sistem pencatatan medis antara dokter dan perawat melalui sistem elektronik yang terhubung dengan Electronic Health Record, sehingga dokter dan perawat mencatat informasi pasien dalam satu platform yang dapat diakses bersama secara real time. Kemudian untuk solusi yang kedua, yaitu pihak rumah sakit dapat menerapkan transformasi digital, yaitu sistem rekam medis elektronik yang dapat diakses oleh perawat dan dokter secara bersamaan. Kemudian solusi yang ketiga yaitu menggunakan sistem rekam medis elektronik yang dapat diakses oleh semua departemen terkait, kemudian juga menetapkan seorang koordinator perawat, yaitu case manager, yang bertugas sebagai yang bertugas sebagai penghubung antara pasien dan dengan berbagai departemen. Kemudian untuk solusi yang terakhir yaitu menggunakan sistem informasi terintegrasi akan secara signifikan meningkatkan kualitas koordinasi perawatan pasien. Seperti itu. Terima kasih. Di sini kami juga sudah menyiapkan poster untuk membantu hadirin sekalian dalam memahami masalah sekaligus solusi yang sudah kami jelaskan terkait layanan kesehatan digital yang efisien. Yang pertama, ada integrasi data, yaitu mengintegrasikan sistem pencatatan medis antara dokter dan perawat melalui sistem elektronik yang terhubung sehingga dokter dan perawat mencatat informasi pasien dalam satu platform yang dapat diakses secara bersama. Kemudian yang kedua, ada transformasi digital, sistem rekam medis elektronik yang dapat diakses oleh perawat dan dokter secara bersamaan. Yang ketiga, ada kemudahan aksesibilitas,
yaitu menggunakan sistem rekam medis elektronik yang dapat diakses oleh semua departemen terkait. Kemudian yang terakhir ada akses cepat. Menggunakan sistem informasi terintegrasi akan secara insignifikan meningkatkan kualitas koordinasi perawatan pasien. Dokter, perawat, dan petugas kesehatan dapat melihat seluruh riwayat medis pasien di satu tempat, sehingga akan meminimalisir risiko informasi hilang atau terlewat di antara departemen. Jadi, seperti itu penjelasan kami tentang masalah sistem pencatatan yang ada di Rumah Sakit Sejahtera dan solusi yang bisa kami tawarkan. Sekarang, kami mempersilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan komentar, bertanya, ataupun memberikan masukan terkait dengan hal tersebut. Mungkin untuk kesempatan pertama saya persilakan kepada Ibu Direktur. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin izin bertanya, bagaimana cara atau langkah-langkah yang akan kalian lakukan untuk meminimalisir resiko terjadi kurangnya keefisiensian pencatatan dalam medis? Terima kasih atas pertanyaannya. Ada beberapa cara untuk meminimalisir hal tersebut, yaitu dengan cara pelatihan secara rutin kepada PMIK, dokter, dan tenaga medis lainnya, guna memberikan komunikasi yang efektif dan ikatan yang baik, sehingga mengurangi terjadinya kurang efisiensi pencatatan medis. Kami persilakan untuk Kepala Dinas Kesehatan. Baik, izin bertanya, lalu bagaimana Dinas Kesehatan dapat mendukung integrasi sistem informasi tersebut? Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatan karena telah memberikan pertanyaan tersebut. Dinas Kesehatan dapat mendukung integrasi sistem informasi di rumah sakit ini dengan tentunya memberikan regulasi yang jelas, memberikan dukungan finansial dan juga pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola sistem informasi kesehatan. Bagaimana Ibu, sudah jelas? Sudah, terima kasih. Apa mungkin masih ada pertanyaan atau tambahan? Saya persilakan kepada perwakilan. Baik, izin bertanya, bagaimana cara mengatur dan mengelola keintegrasian data rekam medis pasien serta apa tantangan utama dalam penerapan sistem informasi kesehatan terintegrasi? Izin masuk, izin menjawab. Mengatur dan mengelola keintegrasian data rekam medis pasien adalah hal penting untuk memastikan data akurat, aman, dan mudah diakses. Beberapa cara untuk mengelola keintegrasian data rekam medis pasien adalah seperti menggunakan medical record elektronik, menstandarisasi format data, dan juga mengintegrasi antar sistem. Apakah sudah jelas, Bu? Baik. Permisi Ibu, mohon izin menambahkan sedikit. Lalu untuk terkait tantangan utama yang telah kami identifikasi bersama adalah kurangnya pengelolaan teknologi informasi yang komprehensif, kemudian biaya yang tinggi untuk pengembangan, dan yang terakhir adalah resistensi dari staf terhadap perubahan sistem. Seperti itu. Terima kasih. Izin menyangga, sesuai yang telah disampaikan mengenai biaya tinggi pengembangan, hal ini seringkali menjadi penghalang pengembangan informasi. Lalu, bagaimana kita bisa yakin bahwa investasi akan memberikan hasil yang seimbang? Izin menjawab, Ibu. Jadi, cara kita bisa yakin bahwa investasi ini akan memberikan hasil yang seimbang, yaitu kami berkomitmen untuk melakukan analisis biaya serta manfaat yang mendalam sebelum implementasi. Selain itu, kami akan memanfaatkan solusi berbasis cloud yang lebih terjangkau dan terukur, serta mengadopsi pendekatan bertahap untuk meminimalkan risiko finansial. Apa mungkin ada tambahan dari perwakilan tim Departemen IT, dokter ataupun pasien? Baik, izin masuk untuk komentar yang saya berikan yaitu berupa pertanyaan, bagaimana cara kita memastikan keamanan data pasien dalam sistem informasi terintegrasi? Baik, izin menjawab. Keamanan data dapat ditingkatkan melalui kontrol akses yang ketat, enkripsi data, dan pelatihan staf mengenai praktik keamanan cyber. Izinkan saya menyanggah tentang pendapat tersebut. Meskipun ada kontrol akses dan enkripsi, tentunya resiko kebocoran data akan tetap ada. Apa langkah tambahan yang tim PMIK ambil untuk melindungi data pasien?
Ya, betul sekali Ibu. Saya sangat setuju dengan yang disampaikan Ibu Ainur tentang risiko kebocoran data pasti ada. Kami dari PMIK juga sudah memikirkan terkait masalah tersebut. Langkah yang akan kami ambil untuk melindungi data pasien adalah dengan menerapkan audit keamanan secara berkala dan penilaian risiko untuk mengidentifikasi potensi kerentanan. Mungkin ada tambahan? Saya ingin menambahkan, jadi seperti yang saudari tahu, sering terjadi miskomunikasi antara dokter dan perawat ataupun dengan tenaga kesehatan lainnya terkait dengan informasi pasien. Jadi apakah sistem informasi terintegritas yang kalian tawarkan mampu mengatasi hal tersebut? Izin masuk, izin menjawab, Ibu. Memang ada beberapa faktor yang membuat komunikasi tidak efektif, seperti kurangnya standarisasi informasi, komunikasi yang bercabang-cabang, dan masalah dari petugas rumah sakit itu sendiri. Untuk mengatasi kurangnya standarisasi informasi, kami lagi-lagi menggunakan solusi dengan rekam medis elektronik. Dan untuk beban kerja petugas rumah sakit yang tinggi, kami menerapkan sistem shift, yang mana itu akan meringankan petugas rumah sakit untuk merefresh kembali pikirannya dan bisa kembali fokus menjalani pekerjaannya di hari esok. Cukup jelas, Ibu? Baik. Apakah mungkin masih ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Oke, baik. Jika tidak ada lagi, izinkan saya untuk menutup kegiatan advokasi hari ini. Sekali lagi, saya mewakili rekan-rekan petugas rekam medis dan informasi kesehatan mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak Ibu semuanya. Kami benar-benar mengharapkan dukungan dan bantuan dari Bapak Ibu agar melalui sistem informasi terintegrasi ini kita dapat dengan maksimal meningkatkan efisiensi pencatatan medis dan pada akhirnya membawa manfaat untuk pasien dan juga untuk kita semua tentunya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.